Hai. Halo. Ya, ini kita ngobrol bareng lagi, tapi kali ini nggak ada Nelly. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang kegagalan. Tapi kayaknya yang paling panjang perjalanannya tuh Maria. Jadi Maria dulu deh. Apa sih yang Maria buat apa kegagalan? Apa mau ulang gimana tadi? Apa? Unek-uneknya kegagalan. Cerita tentang kegagalan. Cukup. Oke. Sebenarnya kita pernah bahas kegagalan nggak sih? Cuman Di kayaknya sebelumnya pernah ya. Iya, detail aja. tapi nggak detail. Jadi belakangan ini kan ya belum sampai setahun belakangan sih, beberapa bulan belakang. Aku ngikut sebuah kompetisi ya, ini kompetisi atau ajang gitu. Dari beberapa hari aku ikutin, oh ternyata gagal lagi kayak hampir semuanya itu kayak kok nggak ada yang berhasil gitu loh. Jadi kegagalan yang aku maksud itu ketika kita menginginkan sesuatu tapi nggak berhasil, itu sih kegagalan yang kemarin-kemarin yang aku lewati sampai hari ini. Terus tadi Apa kegagalan kita ya? Bagaimana caranya berdamai? berdamai dengan kegagalan ya. Ya, misalnya Maria kan paling panjang perjalanannya, banyak hal yang dicoba kan. Apakah sudah terjadi dengan kegagalan? Maksudnya sudah menjadi kayak hal biasa gitu loh. Nggak ada kekecewaan kah? Sebenarnya kekecewaan ya karena kita berekspektasi, karena kita punya harapan, pasti ada kekecewaan kan. Oh ternyata aku nggak lulus nih karena ekspektasi itu tuh aku merasa mampu, tapi kenapa aku ternyata gagal kayak gitu. Nah mungkin kalau orang Islam ya apa mengingatkan lagi ambil hikmahnya gitu kan biasanya kalau gagal udah syukurin aja, ambil hikmahnya. Mungkin ada hal yang lain yang kita nggak tahu di dalam takdir kita. Kenapa kita digagalkan di suatu hal itu, mungkin ada hal baik yang menanti di depan. Nah itu kan kata orang-orang kayak gitu. Dan ya mungkin itu tuh nggak seketika aku bisa berdamai gitu loh. Nggak seketika aku tuh bisa memetik hikmahnya langsung. Ketika gagal tuh kayak aku mempertanyakan apa aku nggak se-worth itu misalnya kayak gitu. Aku mempertanyakan diri sih, kenapa sih aku jadi gagal, hal apa yang membuat aku kayak gini kan. Tapi mah yang bisa aku petik ya, yang bisa aku sebutkan bahwa dari setiap kegagalan yang pernah aku alamin, yang pernah aku coba terus nggak berhasil, itu adalah kemampuan untuk kita berefleksi. Nah, itu sih menurutku yang paling penting. Refleksi itu kan dalam arti kita melihat hal ke dalam gitu tentang diri ini. Kira-kira apa sih yang kurang dari diri aku? Nah itu kenapa aku nggak bisa lolos di sini. Mungkin yang dicari itu ada kriteria tersendiri. Misalnya yang dicari satu A B Z A B sampai ya aku nggak memenuhi itu, misalnya aku cuma di poin berapa kayak gitu. Jadi kemampuan refleksi yang aku takutkan ketika aku gagal tadi. Nah gagal ini yang pernah kita bahas sebelumnya adalah tidak berani mencoba itu adalah gagal, iya nggak sih? Kita kan pernah bilang itu kegagalan itu adalah ketika tidak berani mencoba. Nah ketika kita udah mencoba namun gagal lagi, ya udah refleksi, begitu refleksi. Jadi misalnya aku ambil case ya, aku nggak lulus ini agenda kementerian ya, agenda kementerian, dan itu ya skalanya nasional cukup ya bergengsi juga, diikuti oleh seluruh provinsi pasti ada perwakilannya. Dan itu kan ngedit video ya effort. Terus aku refleksi tuh gini sih mah, oh kayaknya editan kurang kayaknya kurang deh pengalaman aku mengenai hal yang diinginkan panitia ini kurang gitu kan. Nah emang waktu itu kan yang lulus ya yang dari Kalsel, terus temanku yang di Jawa yang lulus itu emang secara pengalaman udah gede banget. Kamu kan lihat sendiri ya video-videonya, terus dia udah jadi konten kreator. Oh yang dicari itu dia lebih kepada konten kreatornya yang kemarin aku nggak lulus. Nah sedangkan aku kan nggak punya skill di situ. Nah jadi kita refleksi lagi sih. Aku lebih banyak refleksi lagi, oh ternyata aku tuh masih kurang nih kalau masalah ngedit video. Aku tuh belum terlalu bisa nih jadi konten kreator. Jadi caranya banyak hari perjalanan gitu. Refleksi dan aku suka juga ya ngasih tahu aku ini yang kayak yang tadi juga
bahkan sempat diskusi juga, kok aku nggak berhasil lagi nih, kok aku gagal lagi. Ya udah, refleksi apa yang menurut kamu kurang, kenapa kamu nggak lulus di situ. Nah, kayak gitu sih. Dan emang refleksi itu adalah suatu budaya ya, atau kebiasaan yang udah diterapkan di pelajar dan di rumah jadi pelajar muda. Jadi refleksi itu bukan hanya apa sih yang kurang baik di aku, tapi juga refleksi itu bisa jadi apa yang sudah baik gitu. Misalnya ya Rahma mau refleksi, ini bahas refleksi jadinya gitu ya, ya jadi misalnya nih Rahma 28 tahun Rahma selama hidup, Rahma ingin berefleksi. Nah, 28 tahun ini apa hal yang baik menurut Rahma yang terjadi dalam hidup Rahma? Ya, sejauh ini Rahma udah bertumbuh nih, udah melakukan subscriber segini ya baiknya kan Pak. Nah, terus hal yang kurang baiknya, nah jadi 3 tahap refleksi, hal yang baik, hal yang kurang baik selama 28 tahun ini, kita tuh masih kurang nih untuk percaya diri ngomong di depan banyak orang. Gitu. Terus tindak lanjutnya gimana? Aku pengennya apa? Nah, biasanya kan kita kalau apa ya, misalnya ulang tahun atau apa, kita punya keinginan misalnya nih 2024 bisnisnya apa. Nah, itu bisa jadi tindak lanjutnya setelah itu udah masuk juga di refleksi itu. Itu sih kalau aku menghadapi kegagalan mungkin aku refleksi belajar lagi apa yang kurang di aku itu sih. Dan emang itu kejadian ya, karena aku coba lagi nih yang kedua nih, jadi itu agendanya juga nasional dan aku gagal lagi. Dan yang gagal tuh ya banyak, teman-teman aku yang nggak berhasil juga banyak ya. Emang kayaknya itu tadi kriteria yang diminta panitia itu misalnya 50 nih, kita tuh nggak sampai di tahap 50 itu, kita cuma sampai di tahap 5. Kalau jenjangnya kan langsung ya, dan yang lulus itu orang-orang yang sesuai dengan kriteria itu. Ya aku kebanyakan ngomong gimana, Masih aman. iya nggak apa ya, Bentar lah ya. Dari sisi yang sebenarnya dari sisi kita beda profesi ya. iya Sebagai guru aku kayak ya entrepreneur ya. jangan kalau ketinggian. Ini nggak apa-apa dong. Entrepreneur berdamai dengan berdamai itu memang susah sih. Aku juga mengalami kesulitan di 2022 itu sulit banget kayak berdamai dengan diri. Ini sih, ini dalam hal mewujudkan mimpi ya. Iya. Jadi kalau kita mau terjun itu, sebelum terjun itu kita harus mengerti bahwa kayak kesalahan, kekalahan, kegagalan itu pasti ada di kehidupan. Benar. Jadi kita harus memahami itu dulu sebelum terjun, tapi bukan fokus ke sana. Fokusnya tuh kepada apa yang diinginkan, keinginan kita, sama seperti Maria tadi kan, kayak syarat-syaratnya apa, kita fokus di situ aja. Fokus ke hal yang Misalnya kita mau ikut lomba, kita fokus ke situ aja. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk maksudnya tuh ini sampai yang berdamai itu ya bagian ini, ambil bagian kita aja, jangan ambil bagian orang lain, jangan ambil bagian Tuhan. Bagian kita tuh ya usaha semaksimal mungkin ya. yang bisa kita lakuin itu kan. Iya. Terus apa kata orang, apa yang dibicarakan orang nanti tuh bagian orang lain aja, nggak usah dipikirin. Dan sama jangan ambil bagian Tuhan. Rezeki, jodoh, itu sudah ditetapkan. Jadi kadang-kadang tuh yang bikin kita stres tuh karena kita mengambil bukan bagian kita ya. Apalagi ya kayak ketetapan Tuhan yang Tuhan yang menentukan, tapi kita mikirin. Iya. Kamu bilang Itu pun aku baru berdamai baru-baru ini aja sih, kayak oh aku terlalu mengambil yang bukan bagianku. Akhirnya aku berdamai aja sih, kalau setia udah jadi bisa menerima gitu. Kenapa hari ini aku setia? oh iya sih, karena emang rezekinya bukan kita yang atur ya. Iya. Kita kan berusaha Iya. atau usaha berdoa ya kan. Iya. Jadi sekarang di situ aja. Itu kan sudah ditentukan juga. Yang paling aku terakhir ya, yang paling aku pegang tuh keyakinannya.
cuman ini keyakinan. Yakin, maksudnya yakin sama kemampuan diri sendiri, yakin sama Tuhan, yakin sama Tuhan bakal kasih yang terbaik, yakin Tuhan tuh bakal memenangkan orang yang berusaha dengan tepat sih. Itu aja sih. Itu konteksnya Rahma membicarakan ini guys. Rahma itu sudah membicarakan tentang proses dia ketika merintis bisnis. Nah, iya kan? Jadi yang dia ceritakan adalah proses kegagalan dan apa ya tadi, keraguan tempat di tengah jalan, terus ketidakyakinan itu kan yang menghampiri kamu dalam proses Iya iya. merintis. Betul. Oke, gimana lanjut? Ya, kamu sampaikan? Aku ini ya, host saja. Nah itu ya, walaupun kita udah salah, kita tetap harus yakin sih. Yakinnya ada dua. Yakin kalau ternyata itu bukan yang lebih baik. Benar. Yakin bahwa kedepannya akan ada yang lebih baik. Betul. Benar dan betul. Itu sih. Kayak gini, pemenang tuh pasti mendapatkan kekalahannya, bukan kegagalan yang sebenarnya. Karena banyak orang yang berhenti dia karena kegagalan sementara itu. Mengerti nggak sih Maria? Misalnya konteksnya bisnis nih. Iya, Konteksnya kamu bisnis gimana? bisnis. Misalnya lagi sepi atau apa, langsung kayak enggak mempelajari apa sih yang kurang dari jualan ini. Nah, tadi refleksi, yang tempat aku bahas itu kan refleksi Iya. atau introspeksi. Aku banyak ngeliat orang-orang yang buka kayak buka usaha apa ya gitu ya, buka tutup ya, karena menurutku udah mencari itu tadi, nggak belajar aja sih apa sih yang kurang dari jualan itu, misalkan langsung down aja tutup gitu sih ya. Nah, terus sebenarnya poinnya ya, walaupun tadi konteksnya begini, aku berangkat dari saya pendidikannya, terus Rahma berangkat dari sisi entrepreneurnya. Nah, tapi bagaimana kita melihat ya, kacamata kegagalan kita, itu sebenarnya kembali lagi ke Tuhan nggak sih? Iya ya Kan kembali lagi kepada keyakinan kita. ya itu sih Memang sebenarnya hal yang baik itu untuk kita baik itu pasti akan menghampiri kita, dan memang itu bukan ditakdirkan untuk kita, ya memang bukan jalannya kita di situ. iya benar. Itu sih kayaknya poin oke sama ya. Terus bagaimana kita melihat kegagalan itu tidak semata-mata kita melihat kejelekan diri sendiri, tapi bagaimana ya, dari kejelekan itu kita tetap harus melihat hal yang kurang dari kita tuh bisa kita tingkatkan apa. Iya. Itu sih ya poin yang sama ya, bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita terus belajar atau sendiri refleksi. Iya. Pasti semua orang mengalami di kayaknya. Iya. Maksudnya itu dari ya. Semua orang Ada masa di mana masa kita sekarang ini pasti ada merasakan kayak kita bersyukur terhadap kegagalan kita yang lalu. oke, benar. Aku pernah di titik itu. Ya oke saja. Aku Itu tanda bukti Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. benar. Sampai aku menceritakan detail ya. Supaya teman soal hubungan ya. Iya ya? Iya, aku sering gagal ya, terus sering udah ditembak. Terus aku sama dia juga toksik banget. Dan ini pengalaman aku ya dari sisi berdakwahnya ya. Oke, entrepreneur lagi guys, ini kontennya bisnis. Tapi tetap sih satu ini yakin. Ya, oke. Misalkan berhari-hari udah tidak ada pembeli, kita akan kayak ditolak untuk orang nanya-nanya aja. Iya, emang mental sih kalau dagangnya terus. Ya, jadi aku mencari belajar apa sih yang harus ditingkatkan, skill komunikasi itu kah, menjelaskannya kah, Ya. itu sudah ditingkatkan tapi terus tetap ditolak atau misalnya sepi. Nah, itu tuh aku tetap Iya sih. kayak pasti aku tetap yakin aja bahwa dan ini benar-benar kejadiannya yang aku alami selama 1 tahun 5 bulan ini.
kalau sudah aku mengalami kayak gitu pasti berhari-hari nggak ada pembeli, nanti bakalan ada. Kalau udah yang mahal yang laku pasti orang tuh pada rame ke toko beli. Ya, jadi tuh ya itu tadi sih yang sampai kita tuh berhenti hanya karena kekalahan sementara. Jadi aku tuh, nah iya, aku tuh punya temannya, dia mau berusaha. Terus dia cerita mau buka usaha kadang kayaknya dia nggak yakin dari bicaranya kayak katanya aku mau jualan ini tapi mau lihat dulu kalau nggak rame lanjut, kalau enggak ya udah. Itu tuh respon pertama aku dalam hati, waduh. Coba-coba banget. itu udah kayak nggak yakin sih sama yang mau dijalani. Jadi itu nggak boleh sebenarnya, baru mau mulai itu kayak udah nggak percaya sama kemampuan ya, kemampuan diri nggak boleh. Harus yakin kalau mau terjun tuh nggak boleh ragu-ragu. Kalau mau terjun tuh harus yakin, saya yakin Totalitas. iya. Pokoknya jangan mikirin ntar kayak gimana ya, sepi atau apa, itu nggak boleh. Dalam bidang korporat juga ini aku suka kerja udah kamu pasti maksimal yang terbaik yang bisa kamu berikan itu. Ya udah, kamu tuh tahunnya masih untuk ya banyak 30. Sebenarnya kamu tuh bisa memaksimalkan lagi ya, kamu 50 masih bisa sebenarnya. Ya, tapi kayak kamu nggak memaksimalkan itu, nah makanya apapun pekerjaan apapun itu ya udah kamu beri semaksimal kamu yang terbaik untuk kamu.